Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur sampai saat ini kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Berterima kasih.
Seperti pujian kami mengatakan bahwa kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih jikalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan masih memberkati keluarga kami. Tuhan masih memberkati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak mengagungkan Tuhan. Tuhan yang menilik setiap hati kami. Kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami menikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, bahwa sekalipun banyak musuh dalam hidup kita, tetapi kita tidak pernah goyah untuk mengikut Yesus. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Meskipun musuh di depanku, namun Tuhan tetap nomor satu dalam hidup kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama yuk katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Yuk katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, bahwa Dialah kebanggaan kita. Kita mau katakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Dengan komitmen katakan kepada Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kalau
kalau kita merenungkan dalam hidup kita, akan banyak tantangan, akan banyak persoalan yang kita hadapi. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia memulihkan setiap hidup kita. Dia memulihkan keadaan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, dan bagaimanapun dosa yang kita lakukan, Dia Allah yang ajaib. Dia memulihkan keadaan kita. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Dia ajaib dan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Selamanya kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Dia tak pernah tinggalkanku. setia menopang.
Bapak Ibu. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk sampai saat ini Tuhan masih memberkati hidup kami. Terima kasih untuk semua tantangan yang ada, masalah yang ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru. Kami memperoleh pengharapan yang baru. Dan kami yakin bahwa itulah janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan hati kami yang rapuh. Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Tanpa
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang selalu menolong kami. Sekalipun mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kami yang seringkali membuat kami tidak bisa melihat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami selalu meyakini juga bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, seperti janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami mau berkata Engkau baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur ada waktu bagi kami di tengah-tengah persekutuan kami ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami sama-sama siap untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, malam hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan memotivasi kita untuk menjalani hari-hari ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi kita akan hanya membacakan beberapa ayat saja. Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitab Bapak Ibu. Nanti ayat-ayat ini akan dibahas pada poin-poin yang akan disampaikan pada bagian firman Tuhan ini. Baik, saya akan membacakan pada ayatnya yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah lain asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Pada ayatnya yang ke-12 yang menjadi poin center bagi kita pada malam hari ini adalah, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan bagi kita pada malam hari ini adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menolong. Ebenezer merupakan ungkapan, penyataan hasil dari perjalanan panjang bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Samuel mendirikan batu peringatan bagi bangsa Israel yang berarti Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, setelah bangsa Israel mengalami 2 kali kekalahan, setelah bangsa Israel mengalami 2 kali kekalahan oleh bangsa Filistin atau orang-orang Filistin, maka tabut Allah itu kemudian diambil, dirampas oleh bangsa Filistin. Bahkan juga anak-anak Imam Eli, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya ya, mati, tewas dalam peperangan tersebut. Ketika Imam Eli mendengar bahwa tabut Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin dan anak-anaknya mati dalam medan pertempuran itu, maka Imam Eli pun akhirnya jatuh dan kemudian dia pun mati. Sehingga akhirnya kepemimpinan Imam Eli diserahkan kepada Samuel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Samuel merubah strategi. Dia mengajak bangsa Israel untuk memohon kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, agar dapat
menolong mereka berhadapan dengan bangsa Filistin pada waktu itu. Itu yang Samuel lakukan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Samuel merubah pola pikir bangsa Israel pada waktu itu. Karena itulah ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Ebenezer artinya batu pertolongan. Artinya Ebenezer adalah batu peringatan bagi bangsa Israel. Ketika menyebut Ebenezer, itu juga berarti mengingatkan bangsa Israel bahwa pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Pertolonganku satu-satunya, di luar Tuhan tidak ada pertolongan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menariknya adalah Ebenezer sampai di sini, sampai hari ini Tuhan menolong. Pertanyaannya bagi kita, terus besok dan seterusnya, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita rindu menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita mau belajar dari kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel yang kita sudah baca pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 tentunya ya. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel lakukan? Apa yang Samuel perintahkan untuk bangsa Israel lakukan? Sehingga akhirnya mereka menikmati pertolongan Tuhan. Mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan. Mereka bisa menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, orang yang menikmati pertolongan Tuhan adalah orang yang mau berfokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mulai dari ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan bahwa lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, ayat yang pertama diceritakan bahwa tabut Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Oleh karena mereka yang memenangkan pertandingan itu atau mereka yang memenangkan pertempuran itu. Sehingga tabut Tuhan diangkat atau dirampas atau diambil oleh bangsa Israel. Lalu di sana dikatakan sejak saat itu waktunya cukup lama, 20 tahun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 20 tahun Alkitab mencatat seluruh bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Seluruh bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel mungkin saja juga berdoa, tetapi juga Alkitab mencatat mereka mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita berdoa kepada Tuhan. Terkadang dalam masalah, dalam pergumulan kita datang kepada Tuhan. Tapi kita juga masih terus hidup dalam keluhan demi keluhan. Mengapa harus terjadi? Mengapa saya dan bukan orang lain? Mengapa dan mengapa? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat 20 tahun bangsa Israel, seluruh bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Mungkin kita bukan tidak berdoa. Mungkin kita bukan tidak datang kepada Tuhan. Tapi mungkin juga di waktu yang bersamaan kita mengeluh mengapa dan mengapa Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa dan mengapa? Oleh karena itu, pada ayat yang ketiga, Samuel berkata kepada bangsa Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah. Oke, sampai di sana dulu. Maka Samuel berkata kepada bangsa Israel, seluruh bangsa Israel begitu ya. Jika kamu berbalik kepada Tuhan, jika kamu berbalik kepada Tuhan. Jika kamu bertobat
meninggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 180 derajat. Berbalik berarti meninggalkan, berlari jauh dari dosa dan kemudian datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tapi lebih memilih untuk fokus kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan setengah hati, termasuk keluhan demi keluhan, pertanyaan demi pertanyaan, mengapa, dan mengapa. Dengan segenap hati, full, totalitas. Kira-kira Tuhan jawab enggak doa saya ya? Kira-kira apa benar Tuhan akan jawab doa saya? Ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Itu yang sering kali terjadi. Betul kita berdoa sekian lama untuk pergumulan kita. Tapi sekian lama juga kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sekian lama kita berdoa, tapi sekian lama juga kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan sanggup menjawab doaku? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita juga. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ebenezer, bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang menolong. Tapi Dia akan menolong kita semua ketika kita mau berbalik kepada Allah. Kita mau hidup benar di hadapan Allah. Kita mau fokus kepada Allah saja dengan segenap hati kita, bukan dengan setengah hati kita. Bukan dengan keraguan-raguan yang terus ada dalam hidup kita. Pada ayat yang ketiga berikutnya, Samuel katakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Jauhkanlah, buanglah apa yang menjadi kekejian bagi Allah dalam hidupmu. Bangsa Israel memiliki konsep yang salah tentang tabut Allah. Kalau kita membaca pada Keluaran pasal 25, Bapak Ibu bisa membacanya di sana dengan jelas dijelaskan bahwa tabut Allah itu hanyalah lambang kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel menganggap itu sebagai jimat. Sehingga ketika bangsa Filistin mengambil tabut Allah dari mereka, mereka mulai membuat Allah-Allah asing. Dan itu merupakan kekejian bagi Allah. Allah mau, Dia Allah kita, Allah yang cemburu. Dia Allah kita, Allah yang kudus. Dia tidak mau diduakan dan Dia tidak mau dinomorduakan. Dia mau kita hanya fokus kepada Allah. Dia mau supaya kita hanya percaya kepada Allah, di luar itu tidak. Dia Allah kita, Allah yang kudus. Dia Allah yang cemburu, Dia tidak suka dipermainkan. Dia tidak suka diduakan atau dinomorduakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun juga. Allah sudah mengatakan itu sejak awal bahwa Allah sangat membenci yang namanya Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Dia mau hanya Dialah satu-satunya yang disembah. Dia mau bangsa Israel percaya hanya kepada Allah Israel. Hanya itu. Di luar itu tidak. Maka bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Mungkin hari gini masih ada yang kedukun, kayaknya enggak deh Bu. Begitu ya. Bisa saja iya. Bisa saja iya. Tapi mungkin tidak sebanyak dulu. Ada apa-apa, larinya ke dukun. Ini hilang, pasti ketemu begitu ya. Pacar diambil orang, datang ke dukun, pasti akan, yang mengambilnya itu akan kena santet dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau itu bagi mahasiswa waktu belum bertobat, begitu ya. Bagi kita apa? Begitu. Ya. Apa yang menjadi lebih besar dalam hidup kita selain Tuhan? Apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin
Kita datang ke dukun, tidak lagi. Membawa sesembahan, bawa ayam merah, apa itu ayam hitam, putih, beras merah, putih dan seterusnya mungkin enggak. Tapi terkadang dalam kehidupan kita berkata bahwa hidup ini harus realistis, ya kan? Harus realistis. Beriman, tapi juga harus berhikmat. Lalu mulai menggunakan hikmat kita sendiri, begitu kan? Mulai mengambil jalan pintas. Mulai percaya kepada sesuatu lebih daripada Tuhan. Mulai memberhalakan sesuatu. Dia lupa bahwa yang memberikan saya kesembuhan hanyalah Tuhan. Yang memberikan saya umur panjang, yang memberikan keberhasilan, yang memberikan kesuksesan, yang memberikan saya pertolongan itu hanyalah Tuhan. Karena dialah sumber segalanya. Tidak salah kalau saya memilih untuk menggunakan ini, memakai ini, memiliki ini. Tapi ingat, ini atau itu tidak lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Amin. Jangan sampai kita lebih melekat kepada benda mati ketimbang daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang paling tahu siapa kita. Apa yang menjadi Allah lain di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak menginginkan itu semua. Tuhan mau supaya kita berbalik kepadanya. Tuhan mau supaya dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, kita percaya hanya kepada Tuhan. Kita buang, kita jauhkan semua yang menjadi penghalang atas berkat Tuhan bagi kita. Apa itu? Hanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang tahu apa yang menjadi ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita membersihkan semuanya itu. Sehingga akhirnya Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Orang-orang yang mau berfokus hanya kepada Tuhan. Kita tidak mempercayai apapun di dunia ini selain daripada Tuhan. Lebih besar kuasanya dari apapun juga yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Masihkah pertolongan Tuhan dapat kita rasakan sampai hari ini dan akhirnya kita bisa berkata bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong? Masih. Dan dia akan selalu menyatakan pertolongannya bagi orang yang mau berfokus hanya kepada Tuhan. Orang yang mau berfokus hanya kepada Tuhan adalah orang yang menyadari akan kesalahannya, dia berbalik daripada jalannya yang salah dan dia tidak kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Yang kedua, dia lakukan semua itu dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Dengan kesungguhan hati, bukan dengan keraguan-raguan. Bukan dengan pertanyaan demi pertanyaan yang terus melingkupi kehidupan kita. Tapi terus percaya, terus meyakini akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang yang membuang, yang menjauhkan semua ilah-ilah lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya, Tuhan yang patut dipercaya dan diyakini bahwa dialah sang pertolongan. Dialah sumber pertolongan kita yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Yang berikut dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita mau hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau mau berfokus kepada Tuhan, tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak persoalan. Akan ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang akan menikmati pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya ya aku percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Tapi dia betul-betul berseru datang kepada Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-5 di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan.
dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, perhatikan baik-baik ya, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah menyadari akan kesalahannya. Ketika bangsa Israel mau berbalik lagi kepada Allah yang hidup. Pada saat itu bangsa Filistin kembali datang untuk berperang melawan bangsa Israel. Akan ada banyak tantangan ketika kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan semakin banyak tantangan dan godaan itu. Bukan gampang. Ketika kita mengambil keputusan untuk fokus kepada Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak mudah. Akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak tantangan. Tapi apakah kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Itu tentu Tuhan tidak inginkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel sudah mengakui kesalahannya. Bangsa Israel berpuasa, bangsa Israel datang kepada Tuhan. Lalu di sana dikatakan ketika orang Filistin datang, maka bangsa Israel, Alkitab mencatat mereka ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Samuel? Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ketika bangsa Israel meminta untuk selain bangsa Israel bertobat, berbalik, mengakui kesalahan, berpuasa, tetapi juga dia meminta Samuel untuk terus berdoa kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam peperangan, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan masalah, komunikasi dengan Tuhan tidaklah putus. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh putus. Teruslah berdoa kepada Tuhan untuk kami, kata bangsa Israel. Maka ketika Samuel berdoa meminta kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada ayat yang ke-10, tidak hanya Allah memberikan kemenangan, tapi kita boleh melihat cara Tuhan dalam menolong bangsa Israel luar biasa, di luar pemikiran bangsa Israel. Bukan cuma dalam hal berperang, terus akhirnya kalah, tapi cara Tuhan pada waktu itu, dia memberikan suara yang sangat besar, gemuruh yang sangat besar. Seperti petir menyambar begitu kira-kira. Lalu ketakutanlah bangsa Filistin, yang awalnya tadi bangsa Israel yang ketakutan, tapi sebaliknya, bangsa Filistinlah yang ketakutan. Lalu bangsa Israel mengejar bangsa Filistin. Lalu kalahlah bangsa Filistin pada waktu itu. Luar biasa. Mungkin yang kita pikirkan Tuhan pasti akan menjawab saya dengan cara seperti ini. Bisa saja kita berpikir seperti itu. Sehingga dalam pemikiran kita seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Padahal ketika kita seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi kita terus mengandalkan Tuhan dan kita terus datang berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang lain yang tidak pernah kita pikirkan dalam pandangan kita atau dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan segenap hati kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Tuhan akan menjawab doa kita. Tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan punya banyak cara untuk dapat menyelesaikan persoalan hidup kita. Selalu baru tiap-tiap hari. Begitulah kasih setia Tuhan bagi kita. Termasuk cara Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kuncinya adalah
kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Kita terus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mana mungkin orang mau berseru kepada seseorang kalau dia belum mengenal siapa orang itu. Benar ya? Orang yang memiliki relasi yang baik, yang mengerti siapa orang itu. Dan dia berani mengungkapkan, Tuhan aku ingin, aku mau seperti ini, dan seperti ini. Ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka pada saat itulah juga Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan, janji firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Ia akan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Bisa dibayangkan Tuhan akan bergaul karib dengan kita ketika hidup kita beres di hadapan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika tidak ada lagi dosa di hadapan Tuhan. Maka janji firman Tuhan, Dia akan dekat dengan kita. Dan Dia akan menyatakan pertolongan demi pertolongannya dalam kehidupan kita. Berseru kepada Tuhan dalam segala situasi. Baik ataupun tidak baik. Tetaplah datang kepada Tuhan. Karena Dia akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang berseru kepada Tuhan. Percaya dan yakinilah bahwa suatu hari kelak dalam waktunya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa-doa kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, bahwa pertolongan Tuhan akan terus dirasakan oleh orang-orang yang memberikan hidupnya hanya fokus kepada Tuhan. Yang berbalik dari kejahatan, dari kehidupannya yang lama. Yang hanya memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati. Dan yang berikut, pertolongan dari Tuhan akan terus kita rasakan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam segala situasi, baik ataupun tidak baik. Tapi kita tetap memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Maka suatu hari dalam waktu dan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab semua seru dan doa kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja silih berganti, senang, susah, suka, duka. Bisa silih berganti. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan Dialah sumber pertolongan kita. Dari sanalah akan datang pertolongan kita. Karena itu jangan pernah ragukan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Tapi satu hal, Tuhan tidak akan pernah berhenti menyatakan pertolongannya bagi kita. Tuhan
Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami yakini bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kalau bangsa Israel, bahkan juga Samuel boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Maka satu keyakinan kami juga dapat berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Besok dan seterusnya Tuhan yang sama juga yang akan menolong kehidupan kami. Asalkan kami terus hidup berfokus kepada Tuhan. Asalkan kami mau hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kami hanya mau percaya kepada Yesus, satu-satunya sumber pertolongan kami. Dengan segenap hati kami mau percaya. Sekalipun mungkin saat ini doa kami belum dijawab Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Suatu hari kelak dalam waktu dan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab semua doa kami. Kami yakini itu Tuhan, dan ajar kami untuk terus hidup berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan mengandalkan apa yang ada pada diri kami, tapi kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang terus berbicara bagi kami. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami terus bangga, senang mempersembahkan tayangan-tayangan terbaik bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kami setiap tayangan kami akan memberkati, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari sudah kita dengarkan dengan tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan keyakinan kita bahwa Dia terus akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami akan terus menyampaikan bahwa MD YPPI Batu, Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer selalu hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry dan itu jam 5 sore. Lalu kemudian hari Sabtu ada Praise and Worship seperti malam hari ini jam 7 malam. Dan hari Minggu ada bincang orang-orang muda atau BOOM jam 8.30 malam. Kemudian hari Senin ada tayangan kami tentang kesaksian, pengalaman orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan bersama dengan Tuhan, yaitu Miracle, dan itu jam 7 malam. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama kami lewat tayangan-tayangan kami ini. Dan malam hari ini ada kesempatan untuk berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan kehidupan kita, mendoakan gereja kita, dan memohon berkat Tuhan untuk pelayanan kami di channel ini agar terus memberkati banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan berkenan memberkati terus pelayanan kami lewat tayangan MDD YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kami rindu ya Tuhan setiap tayangan kami yang empat kali dalam satu minggu memberkati banyak orang ya Tuhan. Menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Menolong mereka untuk terus bersemangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini kami dengan sehati memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Pertama-tama kami mohon berkat-Mu atas bangsa dan negeri kami. Berkuasalah atas para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Agar mereka mengelola kepemimpinan, kekuasaan yang ada pada mereka dengan penuh tanggung jawab. Bahwa mereka ada di sana untuk memajukan bangsa dan negara kami. Bukan untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, memperkaya keluarga. Biarlah kiranya Tuhan para pemimpin bangsa kami makin sadarkan hal ini. Kami tahu ini tidak sulit, kami tahu ini sulit ya Tuhan, karena memang terlalu banyak godaan ketika kekuasaan diberikan kepada seseorang. Karena itulah kami rindu Tuhan bahwa para pemimpin bangsa kami ini, mereka makin lama makin tahu bahwa kekuasaan itu harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga harus dikelola dengan sungguh-sungguh bagi kepentingan masyarakat banyak. Sejauh ini ya Tuhan kami melihat bahwa pemerintahan sekarang ini berjalan dengan baik. Ada di sana sini kekurangan-kekurangan. Itulah tantangan yang harus dikelola dengan baik bagi kemajuan pemerintahan yang sekarang ini. Kami memohon Tuhan pimpinlah para pemimpin bangsa kami. Berkatilah juga ya Tuhan TNI dan Polri dalam upaya mereka membuat negara kami aman. Kami tahu tanggung jawab mereka besar karena kami sangat membutuhkan rasa nyaman di tengah kebersamaan kami sebagai bangsa, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan biarlah mereka mengelola setiap kekuasaan sebagai penjaga keamanan di tengah bangsa kami dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Tolonglah supaya mereka dimampukan menangani beberapa kasus tertentu ya Tuhan. Seperti radikalisme, kami rindu Tuhan ditangani dengan baik. Sehingga jumlah orang yang mengikuti paham-paham ini makin lama makin berkurang. Kami memohon Tuhan supaya kami semua anak bangsa dari Sabang sampai ke Merauke sepakat bahwa kami hendak menyatukan persepsi kami sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kami memohon juga ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan di tengah bangsa ini supaya kami berjuang menjadi kesaksian yang baik di tengah negeri kami. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak membangun kerajaan sendiri, tapi sadar betapa kami punya tanggung jawab besar menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena itu biarlah setiap ibadah-ibadah kami, ibadah yang menenangkan Tuhan, membesarkan Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu memancar dari setiap gereja-gereja, dari kota, dari kota sampai ke pedesaan-pedesaan. Sehingga negara kami terberkati oleh kehadiran gereja di tengah negeri ini. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan yayasan kami, YPPI Batu di pusat di Batu Malang. Kami rindu Tuhan, Tuhan memberkati, menolong mereka memimpin yayasan ini dengan baik di tengah tantangan kesulitan yang ada. Berkati program-program yang ada, berkati upaya-upaya untuk membuat program-program dan melakukannya. Dan juga majelis perwakilan di daerah-daerah. Ya Tuhan tolong supaya mereka pun terus berkoordinasi dan bersama-sama bergandengan tangan. Memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di berbagai daerah dan di tengah bangsa kami. Mohon berkatilah juga ya Tuhan, MD YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dari dalam segala upaya melakukan berbagai program-program Tuhan berkati. Sehingga pelayanan kami sungguh memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, meneguhkan, menguatkan hati, iman
umat-Mu ya Tuhan lewat tayangan-tayangan kami, lewat program-program kami. Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu yang terus setia bersama kami. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tolong kuatkan, teguhkan iman percaya mereka di tengah tantangan kesulitan yang ada. Dan kemudian kalau ada yang kurang sehat, yang mengalami kelemahan Tuhan, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengecai pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang tepat. Yang sedang bergumul soal jodoh, Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Dan juga Tuhan tolong yang sedang bergumul di tengah kesulitan hidup, biarlah mereka menyaksikan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon, ya Tuhan berkatilah kehidupan kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami rindu setiap hari kami mengalami keajaiban perbuatan pertolongan Tuhan. Sehingga kami selalu berkemenangan dari waktu ke waktu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Berkatilah kami semua, berkati Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita kembali memuji Tuhan. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku.